Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Yang terhormat pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Soko, sahabat Zainuddin Khairul Anam, beserta sahabat-sahabat PAC GP Ansor Kecamatan Soko, dan juga hadirin dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan kegiatan mengaji live streaming bersama PAC GP Ansor Kecamatan Soko dengan sehat walafiat. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ketiga kalinya saya di sini sebagai ketua panitia akan menyampaikan sedikit terkait kegiatan Ramadan Gayam. Salah satu dari program kegiatan PAC GP Ansor Kecamatan Soko, kegiatan ngaos, di mana di sini untuk meningkatkan iman takwa kita sehingga kita melaksanakan kegiatan Ramadan Gayam ini dengan melaksanakan kegiatan ngaos dengan kitab Muqaddimah Qaulun Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Arif Muammar, dan nanti juga akan disambung beserta dengan muqaddimah dan juga sesi tanya jawab via komentar di akun Instagram. Monggo kepada seluruh hadirin dimanapun yang berada yang mengikuti live streaming kita, silakan menanyakan terkait hal-hal yang telah disampaikan melalui mengaji kitab Qaulun Asasi ini. Nanti akan disampaikan oleh moderator kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat Ansor dimanapun Anda berada. Selamat malam buat para pejuang, para pemuda. Salam silaturahmi kami haturkan kepada pemirsa semuanya. Semoga kita tetap mendapatkan limpahan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya pertama kali kita jika Anda kenal maka ta'aruf gitu sih. Izin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Zainul Rafiqi. Alamat saya Sokosari, Soko Beban. Riwayat pendidikan juniornya Gus Arif Muammar. Langsung saja, di samping saya sudah bersama Ustadz Agus Arif Muammar. Sekilas saya bacakan riwayat pendidikan beliau. 2013 hingga 2021 menempuh pendidikan di Madrasah Ghazaliyah Asy-Syafi'iyah Pondok Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Kemudian di tahun 2018 sampai tahun 2022 menempuh pendidikan di Ma'had Ali Iqna' At-Thalibin Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu,
Jombang, Jawa Tengah. Sebenarnya kita untuk malam hari ini kita acara ngopi-ngopi santai aja para sahabat-sahabatku semuanya ya. Kita saling memberi informasi. Silahkan para pemirsa nanti diperkenankan untuk prosesi tanya jawab. Untuk pada materi inti acara inti kita akan membawakan tema yang berjudul korelasi kutipan ayat Al-Quran dalam kitab Muqaddimah Qanun Asasi li Jami'atin Nahdlatul Ulama terhadap organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi sebenarnya gini Gus, masalah di masyarakat itu banyak sekali menganggap NU itu sebuah aliran atau NU itu sebuah hampir-hampir kalau orang awam itu menyangka NU itu adalah agama. Kalau nggak NU ya kurang enak gitu Gus ya. Sehingga padahal kita kan entah itu NU atau organisasi sebelah lah Gus ya. Yang penting itu kan rumusnya beragama itu kan 1 tambah 1 sama dengan 2 ya kan. 2 itu kan nggak tentu 1 tambah 1 Gus ya. Bisa 3 kurangi 1 kan ngoten nggih. Terus kita akan mengupas sedikit lah ya tentang apa itu Nahdlatul Ulama, korelasi Nahdlatul Ulama antara kalamullah dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu seperti apa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Agus Arif Muammar, kepadanya saya persilahkan menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatih. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu ta'ala li irsyadil ibad wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadina ila subulir rasyad. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim ya hakim ya alim ya hakim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Al-ayah. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan anak cabang GP Ansor Kecamatan Soko yang dalam hari ini diketuai oleh sahabat Zainuddin Khairul Anam, dan tidak lupa kepada segenap staf dari sahabat Zainuddin Khairul Anam dan segenap kepengurusan PAC GP Ansor Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Dan tidak lupa moderator atau host pada malam hari ini Ustadz Zainur Rofiqi Zahara. Masya Allah, terima kasih untuk waktunya. Pertama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita semua mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dimanapun pemirsa berada, baik yang offline secara langsung atau yang online. Kedua kalinya sholawat dan salam mari kita haturkan kepada sanjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tersebut kita termasuk orang yang mendapat syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Untuk mempersingkat waktu ini langsung saja. Jadi pertama, sesuai yang disampaikan Bapak Zainur Rofiqi, bahwa ini adalah korelasi
hubungan antara ayat Al-Quran yang diambil oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab Qur'an Asasi, dan kita hubungkan dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi pokok intinya ini mengaji atau mengkaji tentang kitab Mbah Hasyim langsung, yaitu kitab Qur'an Muqaddimah Qur'an Asasi li Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Jadi sebelumnya pemirsa di rumah kami jelaskan bahwa Mbah Hasyim itu punya kitab Qur'an Asasi, yaitu Undang-Undang Dasar. Qur'an Asasi itu Undang-Undang Dasar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan beliau dalam kitab Qur'an Asasi ini memetik beberapa ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskan sedikit tentang Muqaddim Qur'an Asasi, tentang Undang-Undang Dasar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Langsung saja kami mulai. Pertama, Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya memetik ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Furqan ayat pertama. Ini saya maknai ala pesantren ya. Ben ketok memang NU itu banyak yang masih ngaji hingga saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Qur'anil Asasi. Muqaddimatul Qur'anil Asasi utawi iku muqaddimah Undang-Undang Dasar li Jam'iyati Nahdlatul Ulama'i maring Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Syekh kedua Syekh Al-Alim kang alim Al-Fadhili kang utama rupane Muhammad Hasyim Asy'ari, rupane Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jumbani kang bangsa Jombang daleme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alhamdulillah kabehane puji lillahi ku kadue Allah. Alladzi nazzala kang nurunake sapa alladzi al-furqana ing Al-Qur'an. Quran diturunno al abdihi ngetase kaulane Allah ay Muhammadin, nggih. Berarti tegese Nabi Muhammad liyakuna drapun ana apa al-furqan lil alamin maring sakabehane alam iku nadhiron iku medhen-medhen. Sebetulnya kita mencari korelasi ayat Al-Quran ini dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sangat sulit sekali. Karena satu kendalanya, Mas Vicky, kita biar semakin akrab kita panggil Mas Vicky saja ya. Jadi sangat sulit sekali pertama saya mencari, karena kendalanya memang kitab Qur'an Asasi ini Mas Vicky belum ada syarahnya. Jadi seumpama ada syarahnya itu gampang, langsung dijelaskan ayat ini apa, ini maksudnya korelasinya dengan organisasi itu apa. Jadi sulit kalau kita mencari sendiri, mungkin keterbatasan ilmu kita. Jadi mungkin dulu Mbah Hasyim ketika mengarang kitab ini itu beliau prihatin dalam keadaan NU yang sudah mungkin berkurang keilmuannya. Dengan bukti apa? Beliau mengutip ayat surat Al-Furqan ayat 1. Alhamdulillah tadi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhir. Jadi ayat ini untuk menakut-nakuti. Jadi korelasinya ayat ini dengan Nahdlatul Ulama, mungkin Mbah Hasyim ini sudah geram beliau. Sudah marah karena warga NU tidak tahu keekoannya, cuma guru hijau untuk warnanya tapi gak ngerti maksudnya hijau apa. Kira-kira seperti itu. Nah ayat seperti ini memang bisa. Ayat Al-Quran itu tidak terpaku pada sababun nuzulnya. Jadi ayat Al-Quran ini bisa digunakan untuk semuanya. Karena dalam ulumul Quran itu ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab dalam umul Quran. Jadi kalau tidak ada kaidah itu, Al-Quran koyo-koyo tidak akan bisa menuntun kita ila yaumil qiyamah.
Contoh gampangnya supaya ada ayat iktarobal nasi hisabu wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iktarobal nasi ay ahlu Makkah. Berarti kita nek ayo anut kita mengikuti alur sababun nuzul. Berarti ayat ini turunkan untuk orang-orang kafir Makkah. Oke? Paham ya Pak ini? Tapi tidak, Quran tidak seperti itu. Nek kita terpaku pada sababun nuzul, Al-Quran tidak menuntut kita sampai yaumul kiamat. Berarti terpaku cukup sampai di orang-orang kafir Makkah. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Nah, yang dianggap Al-Quran itu ada umumul lafzi. Yang penting nas itu semua buh ahlu Makkah, buh zaman sekarang itu termasuk dalam cakupan An-Nas. Jadi ayat-ayat seperti ini itu memang kalau menurut sababun nuzul tidak bisa harus dipakai untuk jamiah NU. Tapi karena ada kaidah dalam ulumul Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Mulane Quran ada umumul lafzi, lafaz yang umum, ada khusus sabab, itu berarti terkhusus pada sababun nuzul. Terus ayat kedua, wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wa inna hadalan studi wa ana hadalan studi iki siratiku dalan ingsun Allah mustaqiman hale jejeg fattabi'u mongko anut sapa sira kabeh hu ing mongko-mongko sirate. Jadi bahasa termasuk dalam Qur'an asasi ini mengutip ayat wa inna hadza sirati mustaqiman, dan jalan Allah itu adalah jalan yang lurus atau jalan yang diridhoi Allah. Maksudnya hubungannya dengan Nahdlatul Ulama ini apa? Memang Nahdlatul Ulama ini dikarang bukan semata-mata langsung gasik mengkarang langsung itu jadi jamiah Nahdlatul Ulama, tidak. Tapi lewat mujahadah, lewat sowan guru-gurunya dan lain-lain. Okay? Mulane jamiah Nahdlatul Ulama itu merupakan jamiah yang moderat, Islam yang memang moderat. Contoh dasar Nahdlatul Ulama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi ini memang sudah dasar yang sangat luar biasa. Kita harus mempelajari Al-Quran. Quran Al-Quran itu la qiraatan, tapi Quran itu imamau wa dalila. Ini sering disampaikan oleh Syekhina Maimun Zubair. Jadi Quran itu bukan cuma bacaan, tapi Quran adalah imam. Berarti kita warga NU seharusnya kita harus mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Tapi mempelajari Al-Quran itu tidak semata-mata langsung ke Al-Quran, ini sulit. Mulane kita diberi solusi ulama, ada fikih, mungkin ada nahwu. Nah, fikih itu juga isinya Al-Quran. Mulane orang-orang di seberang kita itu tidak mau dengan cara ijma qiyas, langsung memahami Al-Quran, maka dia banyak salah mestinya. Karena Al-Quran itu ijaz dan butuh penjelasan hadis, butuh penjelasan ijma, juga butuh qiyas. Jadi kita harus memang dari elemen 4 itu harus kita memahami secara kafah kalau ingin memang betul-betul tahu Nahdlatul Ulama. Nah ini mulane siroti mustaqiman fattabi'u dengan terus yang terus ayat selanjutnya ini bukan ayat yang urut ya pemirsa. Ini ayat saya cuplik, kalau urut mungkin nggak selesai. Inama yakhsha, ayat yang saya cuplik lagi, inama yakhsha, ayat yang dicuplik bahasa ini bukan saya cuplik. Inama yakhsha yang pamis ini wedi Allah ing Allah min ibadi saking kaulane Allah al ulama usopo ulama. Nah ini berarti beliau dalam ayat ini menuntut kita untuk menjadi orang yang gemar mempelajari NU. Jadi kita harus tahu hitoh NU itu apa. Jadi kita harus kembali kepada NU yang dulu, NU yang dirancang bahasa itu seperti apa. Jadi NU yang dirancang bahasa itu NU yang ilmiah, Bapak Zainul Rofiq. Ilmiah, bukan cuma kuat dalam organisasi, tapi juga ilmiahnya
torikohnya ngaji itu bahasanya sangat kuat. Beliau itu punya syarat mutasil yang sambung kepada langsung Syekhona Khalil Bangkalan. Itu bukti bahwa beliau juga mengaji secara tahqiq kepada Mbah Khalil Bangkalan. Jadi NU itu sejatinya orang kok mengedepankan zikir tidak. Nah kita mengedepankan zikir, kita tunggu saja 20 tahun ke depan bangsa Indonesia akan hancur. NU pun seperti itu. Karena orang zikir tanpa ilmiah ini akan hancur. Mulanya Sayyidina Maimun sering dawuh man isdada khusyu'an isdada jahlan. Wong sing wong kok tambah khusyuk itu biasanya malah bodoh. Nah, maka kita harus ilmiah. Dalam Nadhum Al-Ala, mulai fa'inna faqihan wa fidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Wong ahli fikih satu iku luwih angel dibunuh setan tinimbang 1000 wong sing ahli ibadah. Jadi wong 1000 ahli ibadah tok tanpa didasari ilmu gampang. Suatu hari kok ditekani setan nyamar, setan coba mau dawuh ini akwal tulaka al muharramat. Saiki kowe wis tak halal, perkara sing haram tak halal dino iki. Langsung ngandel mesti wong dia cuma ngahli ibadah tapi tanpa punya dasar syariat. Wani fasadun kabirun alimun mutahadikun wa akbaru min hujahilun mutanasib. Terus dan ulama ini mempunyai derajat yang sangat tinggi. Orang Islam dan ada orang Islam, ada orang iman, ada ulama. Orang Islam itu derajatnya mesti tinggi orang iman. Okay? Islam cuma Islam, tapi iman itu kita iman kepada Allah dan semua malaikat-malaikat Allah. Nah, orang kedua ini derajatnya masih tinggi oleh ulama. Lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina ma baina darajataini masiratu khamsimi'ati amin. Jadi ulama itu mempunyai derajat yang sangat tinggi di atas orang mukmin. Omongane gone Islam. Lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin ma baina darajataini, antara derajat satu dan derajat yang kedua. Ini perjalanan 500 tahun. Ini banget jauh sekali dari derajat orang mukmin. Maka kita harus mengkaji betul-betul Thariqah Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari mengutip ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, ini bukti korelasi dengan ayat di atas tadi. Ya ayyuhalladzina hum akeh aman kang padha iman sapa alladzina jaga sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh wa ahlikum lan keluarga sira kabeh naron ing neraka. Zahirul ayat ini kita memang betul disuruh pertama menjaga keluarga kita. Kemudian kita menjaga orang-orang, menjaga diri kita, keluarga kita, kemudian orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau dipraktekkan dalam organisasi ini, berarti kita harus saling menjaga antara setiap elemen-elemen yang ada dalam organisasi ini. Berarti kok seumpama ini ada warga NU yang tidak sesuai manhaj NU yang sebenarnya, kita ini wajib menegurnya seharusnya. Nah, karena ini sudah termasuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Berarti orang-orang NU yang ada di organisasi semuanya itu berarti saudara kita. Saudara kita, dan berarti kita harus mengingatkannya. Terus ayat selanjutnya wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum lan becik dadi sapa sira minkum saking ira kabeh dadi umatan ing umat yad'una kang ngajak sapa umat ilal khairi maring kebagusan wa ya'muruna padha perintah sapa umat bil ma'rufi kelawan perkara bagus wa yanhauna lan padha nyegah sapa umat anil mungkar saking kemungkaran. Wa ulaika utai mengkono umat bumi ya ulaik al muflihuna iku wong-wong kang bejo. Jadi
Ini Basim mengutip ayat wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Jadi ayat tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mas Vicky. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini mesti larinya ke syariat. Jadi seharusnya kita warga Nahdien ini harus mengkuati syariat kita. Syariat kita harus kita kuati. Karena organisasi NU itu bukan cuma organisasi. Mulanya yang dikatakan Mbah Hasyim, nek ngrumat NU tak akoni santriku. Iku udah dawuhnya Mbah Hasyim seperti itu. Maksudnya ngrumat NU itu jangan dipahami langsung zahir ngrumat seperti ini saja. Tapi ada hal yang lebih penting, kita harus menjaga akidah-akidah NU dari paham yang melenceng. Seperti paham liberal, paham komunis dan lain-lain. Nah, itu seperti itu. Jadi kita kuati akidah melalui kita belajar syariat. Mulanya pertama yang harus kita pelajari itu syariat. Mulanya wa syariatun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun turun bola. Mulanya pertama yang dipelajari, kita harus mempelajari tentang syariat dulu. Ketika syariat kita kuat, berarti fondasi kita sudah kuat. Walaupun kita diombang-ambingkan zaman, kita insya Allah tetap pada hitoh NU. Tapi dengan cara kita tidak boleh menyebutkan bahwa NU itu adalah agama. NU itu suatu organisasi yang mengorganisir Islam agar bergerak sesuai apa ya? Sesuai tahapan-tahapannya. Dulu sebelum ada NU kan sudah ada Islam. Jadi NU itu jelas bukan agama. Sebelum ada NU itu sudah ada Islam. Cuma untuk mengatur keagamaan itu kita butuh suatu organisasi. Dulu semua kiai sebelum ada NU sudah mengkaji, semua sudah mengaji, sudah sholat, sudah zakat. Tapi kegiatan tersebut terorganisasi, kita butuh organisasi. Oke, Mas Vicky. Jadi kita butuh organisasi biar teratur. Oh asalnya ngaji ning pondok kene. Pondok kene lagi rukun antar kiai kita gilir seperti ini. Antar kiai kita gilir, kok Jumat ini malam Sabtu kiai ini, Jumat malam Sabtu kiai ini. Nah, mulanya seperti itu. Mulanya al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil binidham. Jadi perkara bener, perkara sehat tanpa ada aturan baku akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur dengan sangat rapi. Paham? Seterusnya innamal mu'minuna ikhwah. Lagi inti dari Basim dalam kitab Quran Asasi ini termasuk ayat ini. Innamal mu'minuna yang pasti tahu mukmin ku ikhwatun iku dulur. Fa aslihu mongko bagus sura sapa sira kabeh bana akhwaikum ing dalem antara dulur ira kabeh. Wa taqulan kudu sira kabeh Allah alakum menawa sira kabeh turhamun aku dekulasi sapa sira kabeh. Jadi antara orang mukmin dan orang mukmin yang lain ikhwah. Berarti kita dengan saudara-saudara kita sesama NU seharusnya adalah dulur. Dulur itu piye? Ya kita dulur filah. Memang ada dulur, ya dulur tok. Dulur butuh nek kene duit tok kok Mas iki. Tapi ono dulur sing filah. Mulane ono rajulani tahabbani filah ijtama'a alaih wa iftaraqa alaih. Nah iku kok bakal oleh kemuliaan, bakal mlebu surga langsung ditulungi ambil Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau termasuk sab'atun yudhilluhumullah fi dinihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nah itu NU. Jadi di dalam Quran Asasi ini intinya bahasa ini menerangkan tentang persatuan. Jadi agar kita tuh sesama orang NU itu harus bersatu. Karena ketika bersatu kita kuat. Contoh takbir yang beliau takbir yang beliau ini amma ba'du fa inal ijtima' wa ta'awun. Fa inal ijtima' emang kusune kumpul wa ta'awuna lan wa ta'awuna lan saling menolong wal ittihad lan bersatu
wa ta'alufalan saling asi-asian wa kang utawi ijtima iku amrun perkara alladika layat jalu kang ora bodho ahadun sapa wong suci manfaatahu ing manfaate Allah. Jadi persatuan kita saling mentolong-mentolong ini suatu yang sangat dohir. Semua mesti tahu manfaatnya. Karena apa? Dengan beliau terus mengambil daunnya Rasulullah, yadullahi ma'al jamaah. Jadi pertolongan Allah itu diantara para jamaah. Jadi besok pun kita wakilah masuk surga pun harus dengan kelompok. Maka kita mengharap diakui santri beliau agar besok kita termasuk di bendera, di bawah benderanya Basim As'ari. Yadullahi ma'al jamaah. Dan insya Allah ketika kita jamaah, apalagi jamaah NU, perkumpulan ini perkumpulan yang sangat bagus, yang isinya mengaji, isinya wiridan, ini sangat bagus sekali. Menurut saya kalau dalam hal seperti itu tuh sudah sangat bagus. Terutama di PACNU ini semenjak saya ikut ini alhamdulillah ini aktif dan sering mengkaji. Wah ini sangat luar biasa gitu, saudara Zainuddin dapat. Nah mulai karena organisasi-organisasi yang baik seperti itu, maka Mbah Hasyim pun berani mengajak semua orang dengan bukti ini dawuh beliau, fahalumu kullukum baman tabi'akum jami'an minal fuqara wal aghniya. Fahalumu mongko merenyo sira kabeh kullukum ya kabeh sira kabeh wa man lan wong tabi'akam anu sapa man kum ing sira kabeh jami'an halis kabehane minal fuqara inyatane saking pira-pira fakir wal aghniya ilan pira-pira sugih wa du'afa ilan pira-pira wong sing apes wal aqwiya ilan pira-pira wong kang kuat ila hadir jami'ah maring mengkono-mengkono jami'ah al mubarakat kang den berkahi al mausumah kang dijenengi bi jami'ati nahdlatul ulama kelawan jami'ah nahdlatul ulama wa dukhululan mlebu sapa sira kabeh ha ing jami'ah nahdlatul ulama bil mahabbati kelawan seneng wal widadi lan sayang wal ulfati lan harmonis wal ittihadi lan dadi siji. Satu wal ittisali lan sambung bil arwahi kelawan pira-pira roh wal ajsadi lan pira-pira jasad. Fa inna muwatul jami'ah itu jami'atu adlin, itu jami'ah sing adil wa amanin lan aman wa islahin lan bagus wa ihsanin yo tegese bagus. Fa inna hal musturi jami'ah nahdlatul ulama iku fulwatun iku manis bi ahwahil akhyari kelawan mulut-mulute pira-pira wong kang den pilih busatun tur iku dadi juri ala gula somil asyuri ngatasé kelompok-kelompoke wong sing Allah. Jadi mulane Basim iku mantep jamiah yang beliau dirikan memang bertorikoh dan berasaskan ahlus sunnah wal jamaah. Mulane beliau berani mengajak semua orang, baik orang miskin, orang kaya, semuanya diajak ke jamiah ini. Karena beliau yakin jamiah ini akan membawa kita ke surga dan yakin bahwa jamiah ini menganut ahlus sunnah wal jamaah. Karena satu saja besok umat Nabi yang selamat dari 73 golongan yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin sekiranya pemaparan dari kami, waktu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih disampaikan kepada Gus Arif Muhammad. Bagaimana para sahabatku sekalian, para pemuda-pemuda, para pemirsa baik yang hadir maupun sedang nonton di rumah ya. Kita lanjutkan sesi ke tanya jawab nih. Monggo untuk pemirsa yang ada di rumah atau pemirsa yang hadir di tempat di majelis, monggo yang ingin berkenan menanyakan di kolom komentar atau bertanya langsung disilahkan. Gini Gus, sambil menunggu pertanyaan nih Gus. Iya, siap. Tadi kita kan ada di kitab kan ada redaksi fahalumu pripun Gus? Fahalumu kullukum wa man tabi'akum jami'ah minal fuqara wal aghniya ila akhirih. Berarti itu ada sifat NU yang bersifat menyeluruh gitu. Bersifat moderat untuk siapapun, untuk kalangan apapun. Berarti dia
undang-undang NU ini ya. Oke. Undang-undang NU bersifat moderat. Seperti halnya sudah direalisasikan gitu ya di kelas NU itu kan ya. Oh, kelas oke. itu. Oke. Ada bahasa moto NU Care, NU berdaya, NU sehat. Oh, siap. Seperti itu. Dan jadi teman-teman jangan sampai salah paham ya. Seperti di dunia maya ada reel atau ada konten-konten itu Gus. Oke. Niatnya budal jamaah, POV pas bareng jamaah ngoten niku. Nah, itu seperti jamaah di sholawat itu tolong jenengan gambarkan lagi Gus. Soalnya gini, kita kan jelas tadi konsepnya ya, undang-undangnya yang diambil dari Al-Qur'an itu anna hadza siratul mustaqim ya. Wa anna hadza sirati Mustaqim ya. Terus ada wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini berjelas yang maksud sholawat yang permasalahannya itu bagaimana? Ya, ini Gus. Sekarang kan karena mungkin aja kurangnya pengetahuan atau bagaimana. Itu kalau saya ikut contohnya yang kita jelaskan aja ya. Itu majelisnya Habib Syekh. Itu kan beliau kan seorang yang alim, seorang yang khusyuk gitu. Itu saya pernah ikut ada orang yang joget sambil berdiri itu kan sudah ditegur sama beliau. Sedangkan sekarang itu kan banyak majelis yang mengatasnamakan NU tapi perilaku di majelis tersebut tidak atas nama NU gitu. Tidak mencerminkan itu bagaimana Gus? Tolong diluruskan. Contohnya seperti bersalaman antara lawan jenis. Koyok halal seperti itu. Nggih. Kalau Bapak Ibu niku niate budal majelisan ternyata boncengan. Lah niku niku bahaya niku nggih. Kados kartu merah niku moga-moga. Terima kasih atas pertanyaan atau ulasan dari moderator menanggapi cerita-cerita miring seperti itu sangat miris. Mas Vicky sangat miris sekali. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan NU, tapi dia mempunyai manhaj yang sangat jauh sekali dengan NU. Jelas bahasa itu punya siratal mustaqiman. Siratal mustaqiman apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mulane siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi siratal mustaqiman itu jalan yang diridhoi Allah. Tentunya hal seperti itu kita contohkan saja. Bersalaman, berjoget. Bersalaman itu jelas hukumnya haram secara mutlak lawan jenis orang yang tidak mahram atau orang yang sama-sama dewasa. Sama-sama dewasa dan tidak mahram itu haram secara mutlak. Hal seperti itu sangat klasik. Seharusnya hal seperti itu kita hindari. Tapi sangat sulit. Itu seharusnya dosa. Seharusnya itu perkara yang dosa secara syariat Islam. Secara NU itu dijelaskan bahasa mesti diharamkan oleh bahasa baru seperti itu. Jangan sampai dosa ini koyok wis banget umumnya. Sampai sampai bahasanya koyok wis ora dosa. Dosa iki dosa tapi dianggap koyok ora dosa. Kok ningali wong wedok salaman iki aslinya diistighfari insyaallah hilang. Tapi karena wis koyo umume, koyo wis umum, jadi koyo wis gak nglakoni dosa. Wa innallaha la yanzi'u barakatal ardi hatta la yuqalu lidzalim antal dhalim. Mulane Allah akan mengangkat barokahnya bumi ketika orang yang dolim ini sudah tidak dikatakan dolim. Nah, ini seharusnya sangat bahaya sekali.
asale sing dosa cilik perkara banget umume sampai diakoni gak dosa. Lah itu sebab asale dosa cilik sing mari dosa gede. Termasuk seperti dosa cilik seumpama ada orang berningan berdelok cewek. Asline itu dosa cilik to nek mboten jarak. Terus diistighfari diundoni iso ilang. Tapi perkara kadang bangga mek dosane diceritakan sama orang-orang terdekatnya. Lah itu malah akan menjadi dosa besar dan akan sulit dihindari. Salaman pun seperti itu, jangan sampai perkara haram, perkara wis umum ning masyarakat itu koyo hal itu jangan seperti itu. Maka kalau seperti itu terjadi maka akan dihilangkan oleh Allah barakatul akhir. Kira-kira seperti itu. Terima kasih ya. Ini berarti seperti di majelis-majelis itu jelas salah kaprah, Mas. Salah kaprah. Itu harus ada memang kita amar ma'ruf nahi munkar ya. Kalau enggak gitu memang NO-nya akan kena jeleknya ya. Lanjut, ini ada pertanyaan Gus dari kameramen. Gus Okoi, Mas kameramen. Hukum tidak memakai doa kunut saat sholat subuh. Hukum Tidak memakai sholat kunut saat subuh. Hukum memakai doa kunut. hukum memakai, hukum tidak memakai. Tidak. Pertanyaan bagus ini, pertanyaan ringan-ringan seperti ini seharusnya yang dibumikan di masyarakat. Kunut itu kan sunnah aslinya nih. Ketika ikhtiar kita tidak kunut, seharusnya tidak apa-apa karena hukum kunut adalah sunnah. Tidak apa-apa tidak kunut. Cuma kunut itu termasuk sunnah abad dan ketika ditinggalkan wajib sunnah juga diganti dengan sujud sahwi. Sebenarnya tidak apa-apa, cuma kok meneh kita kan menganut wong NU, orang NU itu jelas-jelas dengan gamblang menganut mazhab Syafi'i. Seharusnya minimal kita menghormati beliau-beliau ini ya kunut walaupun sunnah walaupun itu sunnah yang dilakukan oleh warga NU semua. Tapi ketika ikhtiar tidak dilakukan, nah itu pun tidak dosa karena hukum kunut adalah sunnah. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti itu walaupun apa ya? 2 itu tidak harus 1 tambah 1 Pak ya. Iya. Tapi bisa 3 kurang 1. Iya, Betul bisa. gitu. Toriko banyak. Toriko Sebenarnya banyak. hukum wajib itu Enggak. enak kok lemes. Islam itu gampang. Ad-dinu yusrul Islam. Siap. Lanjut Pak, ada pertanyaan lagi dari Kang Master H07. Ini kita panggil Kang aja. Iya. Siap ketok santri. Ya. Bidang keilmuan apa saja yang dikuasai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Enggak. Ini bidang apa saja yang dikuasai oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Ini beliau ini terkenal kan tabakhur. Jadi kami ini punya sanad yang mutasil kepada beliau Syekh Hasyim Asy'ari. Kami ini dan moderator ini murid Syekhina Maimun. Syekhina Maimun juga pernah mondok di Syekh Abil Fadl As-Senori. Syekh Abil Fadl ini pernah mondok di Syekh Hasyim Asy'ari. Dan Syekh Hasyim Asy'ari ini pernah mondok di Mbah Khalil Bangkalan. Terkenal beliau itu sangat tabakhur baik dalam beberapa hal. Tapi yang kami ketahui beliau itu sangat menonjol ahli hadis. Beliau terkenal tabakhur, fikih juga ahli, nahwu juga ahli, semua ilmu alat, semua ilmu hukum, mantek itu hampir beliau semuanya menguasai. Nanti beliau sebutan beliau itu al-alim al-alama tabakhur. Tapi yang paling menonjol yang kami ketahui ini beliau alim dalam ilmu hadis. Semuanya Mbah Manap ya. Kalau nggak salah, kalau kok dibetulkan nggak apa-apa. Saya sekarang juga cerita dari guru ke guru. Mungkin ada kesalahan rawi. Ini saya juga tidak tahu, dibetulkan kalau saya salah. Mbah Manaf dan Mbah Hasyim Asy'ari itu sama-sama santrinya Mbah Khalil Bangkalan.
Mbah Hasim Asy'ari boyong tetep wireng itu Mbah Manaf ikut dan ngaji hadis sama Mbah Hasim. Nah itu bukti karo Mbah Hasim itu tabakur, tapi yang paling terkenal ilmu beliau adalah ahli di bidang ilmu hadis. Mungkin seperti itu. Terima kasih Gus disampaikan. Berarti memang pendiri Ormas Nahdlatul Ulama itu tabakur gitu. Tabakur beliau itu. Ilmunya Dengan karangan beliau fikih ada, karangan beliau risalah Ahlussunnah wal Jamaah ada, banyak sekali karangan beliau. Siap. Nih Gus, lagi ada pertanyaan nih. Ngapunten Gus badhe tangkap lho. Iki kok nek delok logate kok kaya ajeng tangkap Gus ngantemi niki. Biar niki ya. Lah logate ngoten nggih. Ngapunten Gus badhe tangkap to. Sinten iki Kang Sahrul Mufti ya, aduh. Ngapunten Gus badhe tangkap. Semua organisasi itu mengklaim bahwasanya dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Nahdlatul Ulama ini sesuai dengan hal tersebut? Terus tanggapannya tentang ormas lain yang mengklaim Ahlus Sunnah itu cara membedakannya gimana? Sekalian. Monggo. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat berat ya. Ini mungkin pertanyaan dari Lirboyo. Kan banyak organisasi ya. Apa? Mengklaim bahwasanya Ahlus Sunnah. Semua organisasi kan semua mengklaim bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah Nahdlatul Ulama ini sudah sesuai dengan hal tersebut? Oh, Mukhalifah sekali kan. yeah. Ahlussunnah wal Jamaah organisasi ini banyak dan semuanya ini mesti mengatakan semua yang Ahlussunnah wal Jamaah karena hadis Nabi semua umat Nabi Muhammad yang jumlahnya dibagi menjadi banyak sekali itu yang selamat hanya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan apakah NU ini sudah sesuai? Insya Allah organisasi NU ini sudah sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan bukti apa? Gampang sekali. NU itu menganut ijma dan qiyas. Syiah tidak mungkin ikut sahabat. Dia betul. Orang Syiah tidak akan mungkin ikut sahabat karena dia membenci sahabat. Lah Kanjeng Nabi dulu pernah juga di zaman dulu itu sudah ada ijtihad dari para ijtihad untuk mengkiaskan dari para sahabat. Dulu Kanjeng Nabi ketika mengutus seorang sahabat, ya sahabi, sahabatku, kok kowe nek ning dalan petuk permasalahan ning Quranku gak ono piye. Lah engko yo tak golekno ning hadis jenengan Nabi. Nek hadis jenengan nek ning hadisku gak ono. Yo kok mungkin kula ijtihad. Ijtihad perkara sing memper-memper teng Quran atau teng hadis jenengan. Jelas iku ciri khas ijma qiyas orang Wahabi malah gak mungkin. Wahabi itu meneh langsung memahami Quran. Apa meneh MTA? Bukan ya. Sebenarnya. Apalagi orang yang mentafsirkan Al-Quran tanpa landasan, betul ya. Syarat mentafsirkan Al-Quran kudu roh ayat yang dinasah mansuh, kudu roh sababun nuzul apal hadis dan tidak mungkin. Mulanya ada orang langsung mentafsirkan Al-Quran dengan dohirul ayat, itu jelas salah. Mulanya banyak yang menghalalkan asuh di daerah Jawa Tengah. Karena dia mentafsiri Al-Quran itu langsung khinzir. Di Al-Quran cuma adanya khinzir, tidak ada kolab. Jadi dia langsung mempet, oh berarti tidak ada yang sesuatu yang tidak ada di Al-Quran, berarti adalah halal, Al-Quran jelas. Nah ini mesti tidak bisa lah. Kita melihat ijma qiyas. Insya Allah organisasi ini sudah sesuai dengan tatanan ma'ana alaihi wassalam. Kira-kira apa? Pertanyaan naturalisasi dari Lirboyo sulit sekali, berat sekali. Terima kasih disampaikan. Para sahabatku sekalian, kalau sudah mulai merem-merem monggo ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu. Sambil santai-santai aja ya.
Ada lagi pertanyaan dari Ari Al_Albari. Kenapa di beberapa periode ini banyak orang atau oknum yang ingin menghancurkan NU? Contoh saja dengan kelompok yang mengatasnamakan NU. Kelompok imat yang mengatasnamakan NU. Dan banyak juga sekarang kiai-kiai kita yang diserang secara masif. Tentang perbedaan kemarin terus, tentang pertolongan yang kemarin yang lagi viral, ada pertanyaan gitu. Jadi kenapa ada beberapa periode saat ini itu kita wong jero iku sing takon. Ya wong jero mah wong jero ndi. Sulit ini pertanyaan. Sing takon aneh-aneh iki. Sing sabar mawon. Kenapa ada oknum yang ingin seolah-olah menghancurkan NU? Contoh kelompok imat yang mengatasnamakan NU dan banyak sekarang kiai-kiai yang tidak kiai-kiai kita yang diserang secara masif. Terus ini pertanyaan ya, moga-moga dijawab. Oh tambah nih, Ari Al_Albari. Bagaimana sikap kita? Oh ini yang tanyakan. Bagaimana sikap kita sebagai kader NU untuk menjawab hal tersebut? Kader NU. Menjawab dari sisi kader NU. Nggih, monggo, Gus. Kenapa pertanyaan ini sulit? Kenapa banyak duri di jantung NU? Ngoten iki kira-kira itu. Kira-kira kenapa banyak duri di jantung NU dan ingin merusak NU sendiri? Mungkin karena NU sekarang ini pertama ini kemungkinannya karena memang orang NU ini kurang mempelajari, kurang ilmiah, kurang mempelajari akidah secara kafah, kurang belajar secara kafah. Maka untuk mengkonter duri-duri ini dalam daging ini kita kesulitan melacak. Apalagi orang dari dalam sing koyo NU tapi ora NU. Pertama mungkin karena ngajinya utawa belajarnya ini kurang kafah, kurang sempurna. Atau karena mungkin untuk kepentingan-kepentingan lain. Seperti karena NU ini organisasi yang besar, makanya banyak orang dari luar sing asare NU ketika AP pilihan dia ini NU. Lah akhirnya orang ini yang menghancurkan NU dari dalam. Mungkin faktor eksternalnya seperti itu. Salah satunya mungkin seperti itu. Mulanya kami seharusnya dari orang NU sendiri, dari pemuda-pemuda NU ini harus mempelajari manhaj Syekhina Hasyim Asy'ari ini secara kafah dan lengkap agar kita mengkonter dengan gampang. Karena seharusnya ketika kita belajar dengan kafah, roh akidah sing melenceng orang liberal itu sangat ketoro, kecuali orang-orang yang berkepentingan. Ya seumpama orang itu dompleng mungkin gowo amplop produk kandel, kita yang punya akidah tinggi pun yo WKO nih. Ya seperti itu. Pokoknya kita intinya itu belajar akidah secara kafah dan harusnya NU itu menghindari orang-orang yang mendompleng NU. Karena NU kan organisasi besar. Ketika kok wong gawe NU itu hampir dapat dipastikan dia akan memenangkan suatu apapun. Bahkan organisasi paling besar di Indonesia itu NU. Jadi organisasi besar itu bahaya karena sumur sing gede yo mesti akan keceren. Kira-kira dari kami bisa menjawab seperti itu. Terima kasih disampaikan. Oke, semakin malam pertanyaan itu semakin berat mudah Gus ini. Menceritakan pertanyaannya. Hampir saya masuk jurang. Boyo ini loh, boyo kan, boyo. Monggo. Para sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada ya,
Berapa ada lagi nih pertanyaan? Dari Kang Media Gus, lanjut lagi kita ngopi ini dulu. Dari Kang Media underscore, apa pesan utama yang dapat diambil dari perjuangan Kiai Haji Maimun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bagi generasi muda saat ini, Gus? Dan Hadratus Syekh, ya, tauladan beliau yang bisa kita pakai gitu, Gus. Terima kasih. Justru tauladan beliau itu sangat banyak ya soalnya yang bisa kita ambil, termasuk beliau adalah ahlus siasah, juga beliau menguasai ilmu syariat. Dengan mulanya orang itu biasanya harus sebelum terjun di masyarakat harus menguasai ilmu ulama, ilmu hukama, dan siasatul muluk. Dan ilmu ulama, ilmu hukama, dan siasatul muluk ini semua dimiliki oleh Syekhina atau Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ini jarang sekali. Biasanya kiai itu pandai mengaji, berarti beliau pandai ilmu ulama. Tapi dalam segi politik, siasatul muluk itu tidak punya. Nah, itu kelemahan kita menguasai itu. Dan Syekhina Hasyim Asy'ari menguasai itu semua. Ilmu ulama beliau alim, beliau tabakur fil ilmi. Ilmu siasatul muluk beliau juga luar biasa. Dengan bukti NO, dengan bukti Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang sangat besar hingga sekarang bertahan. Berarti dengan ini beliau betul-betul muluk dalam berpolitik. Jadi yang kita ambil dari Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini berarti beliau bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu-ilmu ulama. Dan juga selain itu untuk untuk di era ini yang era digital ini kita harus juga menguasai siasatul muluk. Siasatul muluk itu ya bagaimana kita berpolitik, kita bersosial media. Nah itu harus kita kuasai. Jadi itu Baju jumbo kalih baju jero. Ya alaikum PCR buat besar. Itu Syekhina Maimun ya, sering disampaikan. Jadi kalian semua itu harus mempunyai ilmu, memang harus dienong wong-wong, juga harus punya ilmu daleman. Sing wong gak ora ngerti, wong wiridan khusus apa? Yen jopone rontok mandi. Jadi seperti itu. Syekhina pun seperti itu, ada ilmu memang beliau yang tidak wariskan, ada ilmu yang memang harus diwariskan. Termasuk Syekhina Maimun ini mewariskan ilmu-ilmu ngaji seperti ini. Bahkan beliau sampai akhir hayat beliau tidak pernah meninggalkan ngaji. Itu yang kami selalu kenang hingga saat ini. Dan semoga beliau ditempatkan Allah di surga. Amin. Dan seharusnya kita berorganisasi itu meniru beliau. Jadi beliau berorganisasi itu sangat luar biasa. Beliau NO, tapi siapapun yang menyuarakan beliau kok dari organisasi manapun itu tetap ditompo. Nah itu yang sulit. Kita berorganisasi mesti fanatik. Nah itu orang sekarang, nggih. Nek NO kita disuani wong, gak kene hijau disuani biru, perai. Jadi tidak boleh seperti itu berorganisasi itu. Kita tidak boleh fanatik. Kita harus tanpa memandang organisasi, kita seharusnya memandang Islamnya. Kita sama-sama Islam. Nek ini bertamu ya gak apa-apa, kalau gak nyeleneh saja. Yang penting kita tidak harus fanatik sampai menganggap nek ora NU ora agama. Tidak seperti itu. NU itu bukanlah agama, tapi NU adalah organisasi keagamaan Islam. Seperti itu kiranya. Jadi jangan sampai salah. Agamanya opo NU, bukan. Agama kita tetap Islam. Tapi kita NU ini kita lihat memang khidmah sama beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena yang lewat NU beliau berjuang melawan penjajahan, beliau jihad, semuanya dilakukan oleh Syekh Hasyim. Tidak cuma keilmuan, beliau menjihadkan, beliau beliau jihad dengan santri-santrinya, semuanya buat beliau itu luar biasa. Bahwa kita tuh khidmah, selain khidmah juga kita lindungi akidah NU dari perkara-perkara yang melenceng, komunis,
liberal dan lain-lain. Kita harus melindungi akidah, itu paling penting. Pokoknya akidah kita selamat, insya Allah NU juga akan selamat. Terutama pesan kami bagi kaum muda ini harus semangat mempelajari syariat secara penuh, mempelajari akidah ahlu sunnah secara penuh, agar kita suatu hari bisa menjadi kader-kader NU yang memang bersyariat, berintegritas tinggi, dan semuanya kita menguasai ini. Kalau bisa kita juga menguasai ilmu siasat umum. Ya, menawi seperti itu dari kami. Terima kasih disampaikan Gus G. Berarti kita harus open home ya, selagi siapapun yang ketika niatnya memang bertamu. Fahalumu Siapapun kulkum jami'an gitu ya. Terima kasih para hadirin, para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, sobat Nahdlatul Ulama atau pemuda Islam seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Salam silaturahmi kami ucapkan kepada kalian semua ya. Semoga kita tetap tercurah limpahkan, tetap mendapatkan ridho, hidayah bagi kita semua ya. Kita tutup Gus ya. Kita ngopi-ngopinya kita tutup, lanjut di lain waktu ya. Saya tutup, saya sebagai moderator, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kemudian langsung dilanjut doa. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus, berkah gaibun. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته والإخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والرسل سلطان والشهيدين الجيلاني وإلى جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض والمغاربها بريا وبريا سوسنا آباءنا وأمهاتنا واجدادنا وجداتنا مشايخنا ونحصل إلى حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري وإلى حضرة شيخنا ربي أرواحنا الشيخ زبير أحد من أصولهما وفروعهما وإلى حضرة أهل من حضر في هذا المجلس بنية الله بدرجات في الجنة ويرفعنا بالصلاة وعلوم بركاته في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اجعلنا هذا جمعا مباركا ولا تجعلنا يا الله جمعنا جمعا ضيرا يا الله اللهم امن علينا بالشفاء المحض فهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا يا الله صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا مقرونا بأعراف الدارين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر أمورنا من أمر ديننا ودنيانا وأخرنا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumat ya. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah senantiasa menantikan live kami. Sampai jumpa di pekan Jumat ya.
Jumat yang akan datang ya, kita ngopi-ngopi bareng lagi ya. Nantikan di channel Instagram @PAC_Soko_Tuban. Sekian dari kami, salam persahabatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.